DJKN menerbitkan PMK 2013 tahun 2020 untuk menggiatkan dan mempermudah pelaksanaan lelang, terutama kita mendorong lelang-lelang dari UMKM dalam rangka membantu pemulihan ekonomi nasional. Katakanlah dia melepas, saya mau jual 100 juta. Kemudian begitu pelaksanaan lelang ternyata setelah diumumkan peminatnya banyak. Dan peminat itu kalau tidak kita sudah kikis dengan cara online melalui lelang.co.id itu mengeliminir mafia-mafia tadi, karena kalau ketemu masih bisa dipengaruhi kan, diancam dan segala macam. Ini salah satu regulasi agar terjadi persaingan yang wajar. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat berdamai, tapi kalau orang nyebutnya intinya OFS berbasis resiko. Dari novel. Halo, selamat sore para sobat legal. Hari ini kita ketemu lagi dengan Legal to Us yang juga bekerja sama dengan Altif. Hari ini kita sedikit berbeda dari bahasan biasanya. Alhamdulillah sudah kedatangan tamu di sini dengan narasumber kita Bapak Samsul Alam, Sarjana Ekonomi Magister Science. Beliau Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara sekaligus Kepala Bidang Lelang Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY. Di sini Bapak juga sudah mengantongi beberapa sertifikat, banyak malahan ya Pak ya, beliau sebagai pejabat lelang sejak tahun 1994. Kenapa lelang? Karena kaitannya di sini teman-teman Legal to Us dan juga Altif kita bekerja sama agar bagaimana UMKM di masa pandemi saat ini bisa lebih banyak mengeksplor, bisa lebih banyak memperluas pasar. Makanya kami mengundang beliau yang sudah sangat berpengalaman untuk bagaimana memperbesar pangsa pasar tersebut. Selamat sore Bapak, sehat Bapak? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk saya kali ini saya sudah vaksin 2 kali ya, insya Allah aman sudah swab. Apakah berkenan biar lebih jelas Oke. gitu Pak Samsul Alam? Saya juga pede, saya sudah vaksin 2 kali, mau kesini juga udah swab. Artinya teman-teman tetap jaga prokes di luar sana agar kita selalu sehat, agar kita tetap bisa berkarya dan juga berbagi. Termasuk di sini Bapak ingin berbagi tentang pengalaman beliau, khususnya tentang lelang, Pak, biar teman-teman Legal to Us itu paham gitu ya. Lelang sebenarnya apa sih Pak? Oke. Karena tadi sudah disebut di perkenalan posisi saya di Pengelolaan Negara dan juga Kabit Lelang PRT sementara di Kanwil Jawa Tengah dan DIY. Saya boleh sedikit cerita untuk prolog tentang core bisnis Siap. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi kalau ini info untuk masyarakat, termasuk juga teman-teman milenial. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Nah, mempunyai core bisnis ada 4, yaitu menyelenggarakan lelang, pengelola barang milik negara atau kekayaan negara, kemudian juga mengurus piutang negara yang macet, dan juga memberikan penilaian terhadap barang milik negara maupun barang milik daerah. Itu. Nah, kalau tadi ditanya, karena ini arahnya mau ngobrol-ngobrol tentang lelang, lelang itu apa? Lelang itu penjualan di muka umum yang didahului dengan pengumuman dengan tujuan untuk mengumpulkan peminat. Jadi memberitahukan pada masyarakat, sekaligus juga untuk memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap objek lelang. Itu kira-kira seperti itulah definisinya. Nah, masyarakat, teman-teman legal terutama, ataupun mungkin saya dulu gitu ya Pak Alam, memahaminya kalau ada namanya lelang, pasti yang dipikir nih barang-barang jaminan
barang-barang eksekusi, aman nggak ya kalau aku beli? Nanti kalau misalnya aku beli rumah, harganya menarik nih kalau saya baca misalnya di papan pengumuman gitu ya. Kira-kira aku beli bermasalah nggak? Apakah saya nanti harus ada pengosongan dan sebagainya? Nah, lelang sendiri apakah selalu yang hal-hal begitu, Pak? Lelang itu ada 3 jenis ya. Lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela. Kalau lelang non eksekusi itu contohnya lelang-lelang tadi yang disebut Mbak Esi, ada lelang putusan pengadilan atau lelang PUPN yang dalam hal ini mengeksekusi barang-barang jaminan terhadap kredit-kredit yang macet. Atau juga ada lelang pajak. Lelang pajak Terhadap wajib pajak yang mempunyai kewajiban pajaknya tidak diselesaikan, itu bisa dilakukan lelang sita pajak. Nah, itu masuk kategori lelang eksekusi. Kemudian ada juga lelang non eksekusi wajib. Jadi lelang yang memang secara peraturan perundangan harus dilakukan melalui lelang pelepasannya. Contoh, penghapusan kendaraan dinas atau barang milik negara di kementerian maupun satuan kerjanya. Itu penghapusannya, tindak lanjutnya harus dilakukan pemindahan dengan penjualan secara lelang. Wajib lelang Ya, gitu ya, itu Pak? wajib. Tidak bisa dijual sendiri atau kepada pemegangnya gitu, atau ke karyawannya gitu, nggak bisa ya, Pak? Jadi makanya lelang itu sifatnya umum. Siapa saja boleh ikut lelang sepanjang sudah memenuhi syarat. Sebenarnya syaratnya ya tidak sulit sih. Yang utama adalah ada penyetoran uang jaminan kalau untuk lelang-lelang tertentu. Ada yang ketiga adalah lelang sukarela. Nah, ini mungkin pejabat daerah kelas 2 yang sekarang kita galakkan untuk menyelenggarakan lelang-lelang sukarela. Lelang sukarela ini contoh gampangnya, misalkan ini kameranya Mas Abib ya, katakanlah punya hobi ngoleksi benda-benda unik ya, misalkan tongkat unik, teken, mbak-mbak punya teken dikumpulin karena mungkin sudah usur, dipanggil yang kuasa, akhirnya dikumpulin yang pernah punya. Itu masuk kategori barang antik, mau dijual lelang boleh. Atau kolektor kendaraan mau dijual lelang boleh. Sekarang kan trennya kendaraan yang dulu-dulu gitu ya, Pak ya. Rasanya kayak BMW, bebek merah warnanya kan sekarang banyak penggemar ya, itu bisa gitu ya, Pak. Itu yang masuk kategori lelang sukarela. Ya. Berarti kalau itu kita kaitkan dengan teman-teman pegiat UMKM, semua barang-barang produk mereka juga bisa dilelang ya, Pak ya? Oh, sangat bisa. Justru di masa pandemi ini DJKN menerbitkan PMK 2013 tahun 2020 untuk menggiatkan dan mempermudah pelaksanaan lelang, terutama kita mendorong lelang-lelang dari UMKM dalam rangka membantu pemulihan ekonomi nasional. Dan di tahun ini juga kita malah mengadakan lomba gede lelang istilahnya. Gede lelang khusus teman-teman UMKM ya, Pak ya? Jadi lomba ini diselenggarakan ditujukan untuk KPKNL. Jadi DJKN mempunyai kantor operasional di daerah masing-masing. Kalau Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY mempunyai kantor operasional 6. Ada di KPKNL Yogyakarta, KPKNL Surakarta, Pekalongan, Semarang, Tegal, dan Purwokerto. Nah, ini kita ikutkan lelang gede lelang, termasuk juga pejabat daerah kelas 2 yang kita guidance, kita support, kita himbau untuk melaksanakan lelang dan menggandeng produk-produk UMKM. Nah, itu kita ikutkan walaupun deadline-nya kemarin, laporan pelaksanaan penjurian gede lelang, nanti nggak tahu apakah kita bisa masuk. Saya sih mentargetkan masuk 3 besar, tapi nggak bisa dapat apa enggak untuk wilayah Jateng karena ini nasional juga. Itu.
Tapi yang penting message-nya ke teman-teman UMKM adalah lelang sebagai salah satu prasarana agar teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk menjual produknya dan memperkenalkan ya Pak ya. Nah, kaitannya dengan masalah opini banyak teman-teman di sini. Orang tuh kalau berpendapat Pak, kalau lelang apakah iya hargaku tuh bisa naik? Jangan-jangan makanya harga yang rendah. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini mungkin untuk teman-teman UMKM yang pertama. Kalau misalnya kami nih atau teman-teman sobat legal yang ingin ikut lelang-lelang yang tren, kan biasanya ada lelang-lelang kendaraan dan sebagainya, lelang tanah gitu ya. Dalam pikirannya itu adalah, wah ini udah disetting nih, nanti pasti yang menang si A, nanti yang menang B, aku cuma duduk nggak dapet jatah bahasanya gitu. Itu gimana Pak Alam, pendapat-pendapat seperti itu? Ya, saya tidak pungkiri ada stigma atau info yang seperti itu, karena memang ada ya dulu ini. Tapi kalau saya pengalaman jadi pejabat lelang, saya ngalamin. Mungkin yang dimaksud Mbak Esi, wah ini sudah diatur atau ada mafia lelang, itu dulu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu makanya kita mencoba meregulasi dengan perkembangan dan situasi yang ada. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, yang dimaksud itu tadi kan bisa diatur dan segala macam. Katakanlah misalkan ini lelang kendaraan, nanti yang akan dapat si A, ini si B kayak gitu. Itu sebenarnya di luar ranah pejabat lelang. Karena kalau saya sebut istilahnya mafia lelang itu sebenarnya mereka udah pemilahnya di luar. Pada saat masuk ke forum resmi di tempat tertentu, pada saat lelang masih manual, tatap muka langsung, ya mereka akhirnya begitu limitnya dibuka oleh pejabat lelang ditawarkan, ya mereka kan sudah pemilahnya tidak akan pernah terjadi persaingan. Padahal keuntungan dari lelang adalah terciptanya harga yang wajar melalui kompetisi. Misalkan si A sama si B menghendaki barang yang sama, dia akan berkompetisi. Tentu akan mengukur dengan kemampuannya masing-masing dengan melihat barangnya. Si A mungkin saya barang ini berani sekian, walaupun limitnya mungkin ditentukan oleh penjual. Jadi terkait tadi kalau penjualnya khawatir banyak, barang harga itu yang menetapkan, yang menentukan penjualnya sendiri yang punya barang. Bukan ketika daftar kemudian nanti pejabat lelang yang nentuin, enggak ya? Tidak. Oke, nah itu teman-teman. Artinya kekhawatiran dengan lelang menjadi harganya tidak bisa optimal atau jualan kita, aduh malah mending aku pasang di tempat lain ya, itu salah besar ya Pak. Salah. Justru dengan lelang keuntungannya, contoh misalkan pemohon si A mengajukan mau jual barangnya melalui lelang di hadapan pejabat lelang, katakanlah kendaraan VW ya, kombi yang punya nilai antik gitu loh. Katakanlah dia melepas, saya mau jual 100 juta. Kemudian begitu pelaksanaan lelang ternyata setelah diumumkan peminatnya banyak. Dan peminat itu kalau tidak kita sudah kikis dengan cara online melalui lelang.co.id itu mengeliminir mafia-mafia tadi. Karena kalau ketemu masih bisa dipengaruhi kan, diancam dan segala macam. Ini salah satu regulasi agar terjadi persaingan yang wajar. Jadi manakala terjadi persaingan kok terbentuk harga tertingginya 150 juta katakanlah, itu yang untung penjualnya, pemohon, bukan untuk DJKE. Walaupun dia menetapkannya saya mau jual 100 juta, karena terjadi persaingan terbentuk harga tertinggi 150 juta, jadi dia dapat 150 juta. Untuk 150 ya Pak. Jadi bukan harga limit yang akan dia bawa pulang. Oke, itu teman-teman ya. Oke. Nah, kaitannya tadi Bapak menyampaikan ada lelang.go.id. Apakah dengan sistem seperti itu kalau untuk penjual langsung mendaftar atau harus tetap ke KPKNL atau gimana? Dan pembeli bagaimana? Pemohon bisa mengajukan melalui online. Walaupun nanti berkasnya tetap untuk bisa dikirimkan. Jadi bisa melalui online dulu, kemudian berkas-berkas itu bisa di email.
nggak susah ya Pak ya. Nggak susah, Artinya di masa pandemi nggak harus yang semuanya bertatap Apalagi muka. kalau milenial yang sudah biasa Pegang gadget gitu. Karena lelang sekarang bisa dilakukan dari berbagai penjuru. Contoh di sini dilaksanakan lelang. Nah, orang yang nawar itu bisa dari segala penjuru. Pembeli tidak terbatas pada wilayah saja yang melelang. Nah, tadi kan penjual dia mendaftar lewat aplikasi ya Pak, lelang.go.id mudah. Kalau mau beli Pak? Sama. Nanti ada mendaftar, setelah daftar nanti dapat yang namanya virtual account. Itu satu kali daftar dapat itu bisa dipakai untuk seterusnya. Jadi suatu saat mau ikut lagi, ya pakai itu lagi. Oke, berarti virtual account itu ya sama seperti kayak misalnya Shopee, kemudian Lazada dan sebagainya, yang intinya kayak semacam ID-nya kita di lelang.go.id. Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir mau beli menjadi pengguna lelang.go.id, apapun barangnya cukup sekali daftar ya Pak ya. Cukup sekali daftar. Nanti suatu hari ada lelang lagi berminat. Pas lagi posisinya lagi berlibur di Bali nih, bisa saja sambil berenang minggir dulu nawar. Asal gaya yang ibarat kata mau dimanapun kapanpun ada handphone, yang penting ada sinyal, pengen barangnya ini kayaknya gaya gue nih, pencet tawar. Ya, don't worry. Ternyata yang namanya dari instansi pemerintah pun mengikuti zaman ya Pak ya. Kalau lelang yang dilaksanakan melalui KPKNL, DJKN, itu barangnya dijamin tidak, atau penjualnya dipastikan bukan kaleng-kaleng. Karena banyak juga penjualan online tipu-tipu kan? Betul. Nah di Instagram saya pernah ketipu Pak. Jadi mungkin kalau teman-teman pengguna Instagram itu banyak kan yang namanya lelang barang. Itu kalau mau kita pencet lelang tuh banyak sekali akunnya. Itu sistemnya yang bersama Pak. Jadi kita kayak nawar, tinggal pencet, tapi kita menuliskannya di chat gitu ya. Nanti transfer, barang nggak dikirim-kirim. Kalau di lelang.go.id pasti ya Pak ya? Pasti aman. Jadi apapun barangnya kita bayar, artinya memang semuanya sudah aman, jelas akan kita terima. Dan link itu adalah resmi milik pemerintah, CEKI, DJKN, Kementerian Keuangan. Artinya pemerintah juga menjamin. ada menjamin, kemudian ada verifikasi buat penjual. Jadi walaupun online tetap ada verifikasi, penjual ini bukan penjual abal-abal. Artinya kalau kita mau mengkaitkan dengan legalitas, berarti untuk UMKM pasti juga akan ditanya masalah legalitas mereka juga ya Pak ya? Jangan sampai UMKM tapi nyelipin barang-barang yang terlarang. Terus kan pasti nanti akan di konfirm. Oke, siap Pak. Jadi aman untuk calon-calon pembeli yang ikuti lelang melalui lelang DJKN, aman. Atau melalui kalau lelang sukarela bisa dilakukan oleh pejabat lelang kelas 2. Pejabat lelang kelas 2. Di tiap daerah ada ya Pak? Ada. Di tiap daerah ada. Untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY ada 15 pejabat lelang kelas 2. Termasuk salah satunya Mbak Isi. Bisa hubungin nanti kalau misalnya teman-teman sobat legal mau lelang sukarela, tapi ya Pak ya, lelang sukarela ke pejabat lelang kelas 2. Apapun bisa dilelang ya Pak, kecuali hati yang terluka ya Pak. Nah, untuk lelang sendiri baik lelang lewat DJKN ataupun lelang sukarela yang pejabat lelang kelas 2 gitu ya. Terobosan-terobosan selain terobosan milenial tadi bahasa saya untuk aplikasi sebagainya, apalagi mungkin yang untuk memudahkan Pak?